Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan mata kuliah hukum dagang. Materi yang akan kita sampaikan adalah terkait dengan rahasia dagang. Pengertian rahasia dagang berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Tentang rahasia dagang dijelaskan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang ini memberikan hak eksklusif ya, untuk melaksanakan rahasia dagang yang dimilikinya atau dengan cara memberikan hak kepada pihak lain melalui lisensi. Unsur-unsur rahasia dagang menurut Profesor Abdul Qadir Muhammad, yang pertama adanya informasi teknologi atau bisnis yang dirahasiakan. Yang kedua, mempunyai nilai ekonomis. Yang ketiga, adanya upaya untuk menjaga kerahasiaannya. Nah, perlindungan hukum dalam rahasia dagang merupakan suatu hal berupa upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak oleh pihak yang tidak berhak dan mempertahankan hak rahasia dagang apabila terjadi pelanggaran. Sanksinya dapat berupa ancaman hukum perdata adalah pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang berupa kewajiban para pihak untuk mengganti kerugian kepada pihak pemilik rahasia dagang dengan pertimbangan akibat langsung atau tidak langsung. Yang kedua, ancaman pidana yaitu berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap pasal 13 dan 14 Undang-Undang Rahasia Dagang dapat dipidana dengan penjara 2 tahun atau didenda maksimal 300 juta rupiah. Hak pemilik rahasia dagang berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang adalah yang pertama, penggunaan sendiri rahasia dagangnya, terus kemudian pemberian lisensi kepada pihak lain, artinya menggunakan lisensi menggunakan merek atau rahasia dagang yang dia punya, terus kemudian pelarangan pihak lain menggunakan rahasia dagang, dan keempat adalah larangan pengungkapan rahasia dagang kepada pihak ketiga. Pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang disebutkan bahwa seseorang tidak dianggap melakukan pelanggaran atau rahasia dagang apabila satu, pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang itu berdasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat. Yang kedua, rahasia ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut dari produk yang bersangkutan. Ya. Nah, bagaimana sistem pendaftarannya? Sistem pendaftaran rahasia dagang itu yang pertama adalah sistem pendaftaran konstitutif, ya, yang berdasarkan pendaftar yang pertama atau pemilik yang terdaftar yang dilindungi hukum. Ya, adanya keharusan pendaftaran. Yang kedua, sistem deklaratif, ya, yang berdasarkan penemu pertama atau pemakai pertama yang mendapatkan perlindungan hukum. Nah, di Indonesia menggunakan sistem deklaratif berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang. Tidak ada kewajiban rahasia dagang untuk didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Ya. Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang, kewajiban persyaratan informasi yang bersifat tertutup, yaitu tidak boleh diketahui oleh siapa saja kecuali petugas atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Ya. Untuk melaksanakan atau menyimpan informasi tersebut dan memiliki inovasi yang terdapat dalam ruang lingkup rahasia dagang. Di dalam pasal 5 Undang-Undang Rahasia Dagang juga dijelaskan bahwa tidak adanya pemeriksaan substantif berkenaan dengan isi informasi menunjukkan kepemilikan rahasia dagang dilaksanakan secara deklaratif, artinya pihak yang memakai atau menemukan informasi tersebut secara langsung mendapatkan hak atas rahasia dagang, terkecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain melalui keputusan pengadilan. Informasi yang mendapatkan perlindungan hukum dalam rahasia dagang ini adalah yang pertama adalah informasi yang bersifat rahasia, yang kedua informasi yang dianggap memiliki nilai ekonomi. Informasi yang tersebut dapat berupa yang pertama informasi teknologi yang dirahasiakan, misalkan aset informasi tentang penelitian dan perkembangan suatu teknologi. Yang kedua, aset atas informasi tentang proses produksi. Yang ketiga, aset atas sesuatu informasi yang mengenai kontrol mutu. Terus berikutnya adalah informasi bisnis yang dirahasiakan. Yang pertama adalah aset informasi terkait dengan penjualan dan pemasaran suatu produk.
Yang kedua, aset informasi tentang keuangan, dan yang ketiga, informasi tentang administrasi. Ini yang mendapat perlindungan hukum dalam rahasia dagang. Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi rahasia dagang yang pertama adalah memberitahukan kepada penerima rahasia secara tertulis bahwa informasi tersebut adalah suatu hak kepemilikan dan informasi tersebut merupakan tidak akan diungkap atau dipakai oleh penerima informasi ya, untuk kepentingan penerima informasi atau kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan dari pemilik rahasia dagang. Kemudian yang kedua, dibuatkan suatu perjanjian kerahasiaan atau perjanjian tidak mengungkap dengan pegawai atau pihak ketiga. Ya. Ini langkah-langkah untuk melindungi rahasia dagang. Yang ketiga, dibuat suatu perjanjian tertulis tentang kebijaksanaan kerahasiaan dagang yang kemudian disebar pada seluruh pegawai. Yang keempat, dibuat suatu perjanjian atau suatu prosedur untuk mencegah pegawai tidak akan mengungkap rahasia dagang dari perusahaan, baik pada tempat seminar atau acara pameran atau promosi perdagangan. Yang kelima, dibuatkan suatu sistem kontrol pengunjung. Yang keenam, dibuatkan kode-kode rahasia atas suatu data. Kemudian dibuatkan secara terpisah ya, atas suatu komponen di antara beberapa departemen. Kemudian disimpan dokumen-dokumen rahasia pada setiap lemari yang terkunci. Itu cara-caranya ya. Selain itu juga diberikan tanda rahasia pada setiap dokumen berkonotasi rahasia. Kemudian dibuatkan perjanjian kerahasiaan, dibuatkan tulisan yang berjudul hanya untuk orang tertentu saja. Kemudian dibutuhkan pegawai perusahaan untuk memakai tanda pengenal perusahaan. Kemudian dibutuhkan untuk mengisi buku masuk dan keluar suatu departemen. Nah, diingatkan kepada pegawai secara rutin bahwa rahasia dagang perusahaan tidak boleh sembarangan diungkapkan ke publik. Ya. Nah, cara penyelesaian perselisihan rahasia dagang itu yang pertama adalah penyelesaian sengketa melalui peradilan atau litigasi. Ya. Yang kedua, penyelesaian sengketa di luar peradilan non-litigasi. Hal ini dapat ditempuh melalui arbitrase, negosiasi, dan mediasi. Pengertian alih teknologi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang alih teknologi dijelaskan bahwa pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. Ini terkait dengan lisensi. Ya, perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi atau izin untuk menikmati memanfaatkan ekonomi dari suatu objek yang dilindungi hak kekayaan intelektual untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar yang namanya royalti. Nah, perjanjian lisensi memuat informasi yang pertama adalah tanggal, bulan, dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi. Yang kedua, memuat nama dan alamat lengkap serta tanda tangan para pihak. Yang ketiga, objek perjanjian lisensi. Yang keempat, jangka waktu perjanjian lisensi itu berapa lama ya. Dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian itu diperpanjang ya, atau kemudian diputus di perjalanan ya, atau kemudian pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif. Terus kemudian bagaimana tentang jumlah nilai royalti dan bagaimana mekanisme pembayarannya ya. Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga. Yang kesembilan, batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi itu. Yang terakhir 10, dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan. Terkait rahasia dagang ini, saudara, ya, artinya yang penting adalah terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hal yang mengandung nilai ekonomis ya. Karena berkaitan dengan rahasia dagang tidak semua bisa diungkap di publik karena berkaitan dengan teknologi yang digunakan untuk proses produksi atau kemudian hasil atau kemudian kecanggihan ya, atau kemudian selera ya, yang
tinggi yang kemudian tidak terbandingi oleh pihak lain, sehingga ini dibuatkan rahasia dagangnya ya, untuk orang lain menggunakan dapat diberikan hak, yaitu atau diberikan pemberian izin penggunaannya dengan lisensi, tentunya dengan membayar sejumlah uang yang dikenal dengan royalti. Mungkin itu rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.